Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah curahkan rahmat taufik hidayah-Mu pada kami Aisyah Kabupaten Malang, sehingga kami tetap dalam perlindungan-Mu, dapat melaksanakan kegiatan atau program Aisyah untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, apapun profesi kita harus punya orientasi untuk memberi manfaat bagi orang lain dan melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, kali ini kita akan membahas atau menyampaikan tentang bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama. Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai Allah, membuat orang lain sesama kita bahagia dan mengangkat kesusahan orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki harta, hendaknya ia bersedekah dengan harta. Siapa yang memiliki ilmu, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmu. Siapa yang memiliki tenaga, maka hendaklah ia bersedekah dengan tenaga. Alhamdulillah, di Aisyah peluang besar untuk menjadi orang yang bermanfaat dalam bidang agama, bidang sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan lewat organisasi kita Aisyah. Berlomba dalam kebaikan salah satu perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti kamu nanti akan dikumpulkan di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha menguasai segala sesuatu. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mendatangkan keuntungan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, menjadi modal untuk meraih ridho Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mendatangkan keuntungan. Allah menjanjikan pada orang yang diridhoinya, kelak akan ditempatkan di surga. Karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugas telah dijelaskan dalam pedoman bermuhammadiyah. Itu tugas sebagai pemimpin adalah satu, melaksanakan semua kegiatan dengan ikhlas. Keikhlasan memimpin berjuang dengan ikhlas semata ingin menggapai ridha Allah. Ingin menggapai ridha Allah Rabbul Arsyil Azim. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran, kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam berjuang. Kalau dalam agama Islam dikatakan berjihad. Dalam mengembang amanah organisasi. Berdakwah, menjunjung agama kita. Disebutkan dalam Al-Quran, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berjihad fi sabilillah dengan hartamu dan dengan dirimu. Dan yang ketiga adalah semangat dan bekerja keras, bergerak memberi pencerahan untuk kemajuan masyarakat. Yang keempat, merasa senang atau gembira bisa berbagi kepada kaum du'afa, kaum masakin. Dalam memberi, kita akan merasakan nikmatnya. Melihat orang yang menerima senang, kita juga merasa senang. Siapa yang menanam, pasti mengetam. Yang kelima,
berkreasi, berinovasi terus-menerus supaya masyarakat merasakan manfaat organisasi Aisyah. Jangan pernah putus asa. Kemudian yang berikutnya adalah saling menasehati, saling mengingatkan sesama pengurus atau anggota. Nasihat itu hakikatnya adalah mengajak, menunjukkan, mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran sesuai aturan Allah dan sesuai aturan organisasi. Allah berfirman dalam surat Wal Asri, insyaallah Bapak Ibu, ibu-ibu sudah hafal, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang ketujuh, sabar, syukur adalah senjata kita kaum muslimin. Bila menemukan kesulitan, bersabarlah, jangan surut dalam perjuangan. Ingat, fasbir, innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Pasti kita senang selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila selesai melakukan sesuatu, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Kemudian yang ke-8 adalah istiqomah. Lakukanlah semua program yang sudah disusun secara istiqomah. Insya Allah masyarakat akan merasakan manfaatnya. Kita juga insya Allah puas dalam membuat laporan. Dan yang pasti Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah Tuhan saya, kemudian dia istiqomah, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat dan menghiburnya. Jangan takut, jangan bersedih, tapi bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang insya Allah ikhlas, sabar, syukur, dan istiqomah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.